Hai everyone, welcome to UBA Enthusiast. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Bagi penggemar film Korea Selatan, pasti tak asing dengan aktor Song Kang-ho. Aktor yang langganan bermain dalam film garapan sutradara Bong Joon-ho ini selalu mendapat karakter unik yang susah dilupakan. Puluhan tahun bergelut di industri hiburan, berbagai penghargaan kerap diraih aktor kelahiran 17 Januari 1967 ini. Nah, biar kalian juga ikutan antusias, inilah 11 film terbaik Song Kang-ho versi UBA Enthusiast. Sebelum kita mulai, buat yang belum subscribe dulu ya. Selain gratis, itu juga akan membuat kamu berlangganan video keren lainnya dari channel kesayangan kita ini. 11 The Drug King. Film besutan sutradara Woo Min-ho ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Lee Do-sam yang telah lama berada dalam bisnis ilegal di Busan. Sempat mendapat keuntungan yang banyak, Do-sam tertangkap oleh pihak berwajib dan harus mendekam di penjara selama beberapa tahun. Setelah keluar, dirinya mendapat tawaran untuk terjun dalam bisnis kokain. Di awal bisnisnya, ia bertemu dengan Kim Jung-a yang punya banyak koneksi para pebisnis dan orang-orang kaya. Lee Do-sam pun berhasil membangun sebuah kerajaan sebagai penyelundup narkoba di Busan. Namun seorang detektif bernama Kim In-gu curiga dengan kekayaan Do-sam. Kim In-gu mendapatkan informasi dari mantan anak buahnya, hingga akhirnya bukti keterlibatan Do-sam sebagai bandar narkoba tidak bisa dielakkan. 10 Hindsight. Film ini mengisahkan tentang Do-hun, seorang bos mafia yang memutuskan untuk berhenti dan memulai impiannya yang ingin membuka restoran. Ia pun mulai dengan belajar di kelas memasak. Di tempat ini, ia bertemu Se-bin, seorang gadis muda yang kemudian menjalin persahabatan. Pada kenyataannya, Se-bin adalah mata-mata dari geng mafia pimpinan Madam Kang dan ditugaskan untuk membunuh Do-hun. Namun, semakin Se-bin mengenal Do-hun, semakin ia sadar bahwa Do-hun adalah lelaki yang baik dan bahkan tulus terhadapnya. Namun, di sisi lain, hidupnya terancam jika ia tak segera menghabisi Do-hun. 이제 내가 아저씨 죽일 거야. 9 The Face Reader. Film yang berlatar di era Joseon ini mengisahkan tentang Ne Kyung, seorang ahli pembaca wajah yang dapat mengetahui kepribadian hanya dengan melihat wajah orang itu. Bakatnya itu membawa ia dekat dengan keluarga kerajaan. Singkat cerita, Ne Kyung menjadi orang kepercayaan raja. Tak lama berselang, sang raja meninggal dan meminta Ne Kyung melindungi putra mahkota. Namun kematian yang mendadak dari Raja Munjong membuat Pangeran Suyang yang sangat menginginkan posisi raja mendekati Ne Kyung dan berencana akan membunuh pewaris tahta termuda Danjong. Ne Kyung yang memutuskan menjaga kesetiaannya kepada raja, membantu Kim Jong-so melindungi raja muda dari perebutan kekuasaan terbesar dalam sejarah dinasti Joseon. 8 The Age of Shadows. Berlatar pada tahun 1920-an, pada masa penjajahan Jepang atas Korea Selatan, Lee Jung-chul yang dulunya adalah anggota gerakan kemerdekaan Korea, sekarang dia menjadi polisi untuk pemerintahan Jepang. Tugasnya adalah untuk mencari dan menangkap kelompok pemberontak bernama Kelompok Revolusioner Korea Selatan. Suatu hari Lee Jung-chul bertemu dengan seorang seniman bernama Kim Woo-jin dan berpura-pura seolah tertarik dengan karya seninya. Kenyataannya Kim Woo-jin adalah pemimpin dari kelompok revolusioner tersebut. Kedua orang ini lalu menyadari identitas masing-masing, merasa semakin dekat satu sama lain, dan berusaha saling menggali informasi untuk kepentingan mereka sendiri. 내가 지금 여기서 나가면 니네들 어떻게 될지 몰라. 7 Sympathy for Mr. Vengeance. Mendapat banyak penghargaan,
Film besutan Park Chan-wook ini mengisahkan tentang Ryu, seorang pria bisu yang bekerja di pabrik untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi dia juga harus merawat adiknya yang sudah lama mengalami kerusakan ginjal. Ryu harus mencari uang yang cukup besar untuk biaya transplantasi ginjal dengan jangka waktu yang sangat sempit. Setelah kebingungan, Ryu akhirnya menemukan jawabannya di sosok gadis kecil bernama Yusun. Atas dorongan dan bantuan dari kekasih Ryu, ia berhasil menculik gadis itu. Dari situlah keadaan mulai menjadi buruk. Mulai dari adiknya yang tidak terselamatkan, sampai kejadian yang tidak terduga dari anak yang telah ia culik. Enam Thirst menjadi film Korea pertama yang bekerja sama dengan Hollywood melalui Universal Pictures International. Film besutan sutradara Park Chan-wook ini mengisahkan tentang Sang Hyun, seorang pendeta yang sangat dicintai dan dihormati oleh warga sekitar. Kepeduliannya yang tinggi membuat dia memutuskan menjadi sukarelawan dalam eksperimen beresiko di Afrika. Eksperimen itu gagal dan singkat cerita dia tertular virus mematikan yang membuatnya menjadi vampir. Namun sebagai seorang pendeta, Sang Hyun berupaya menekan rasa haus darah. Saat kembali pulang, Sang Hyun berjumpa dengan seorang wanita yang diam-diam ia sayangi dan merubah wanita itu menjadi vampir. Lima The Host. Pada suatu hari muncul makhluk besar mengerikan di Sungai Han. Makhluk besar itu menyerang semua orang yang berada di dekat sungai dan juga membawa seorang gadis kecil bernama Hyun-soo. Hyun-soo merupakan putri dari Gangdu. Hal itu membuat Gangdu berusaha untuk mengeluarkan putrinya dari sana, namun gagal. Setelah bencana makhluk besar itu, penduduk melakukan pemakaman massal bagi para korban. Tanpa disangka, Gangdu mendapatkan panggilan dari Hyun-soo. Putrinya mengatakan bahwa ia masih hidup dan saat ini terjebak di selokan dengan makhluk itu. Tak tinggal diam, Gangdu dan anggota keluarganya yang lain bergegas untuk menyelamatkan Hyun-soo. 4. Joint Security Area. Sempat dinobatkan sebagai film berpenghasilan tertinggi sepanjang masa di Korea Selatan. Film yang banyak mendapat penghargaan ini mengisahkan tentang penyelidikan insiden penembakan di zona DMZ Korea Utara dan Korea Selatan. Insiden ini menyebabkan ketegangan antara Korea Selatan dan Utara. Penyelidikan khusus pun segera dilakukan oleh Mayor Sopi Ijin. Dari penyelidikan yang dilakukan, Suhyuk mengakui kalau dirinya yang menembak 2 tentara hingga tewas. Namun, pernyataan Suhyuk tak sesuai dengan kesaksian Sersan Oh Kyung-pil, tentara Korea Utara yang berhasil selamat. Kesaksian Oh Kyung-pil didukung dengan hasil autopsi yang menemukan 8 peluru dari salah satu mayat. Bekas luka tembakan itu menunjukkan adanya dendam oleh pelaku. Tiga Memories of Murder. Film ini diangkat dari kisah nyata kasus pembunuhan berantai pertama di Korea Selatan, tepatnya di daerah Hwasong, Provinsi Gyeonggi. Kasus itu terjadi pada tahun 1986 hingga 1991, yang korbannya adalah perempuan. Mendapat berbagai penghargaan melalui film ini, Memories of Murder menceritakan kisah dari detektif Park Do-man yang mencoba memecahkan kasus pembunuhan berantai. Dikarenakan kesulitan dalam menemukan bukti dan baru pertama mendapati kasus seperti ini, kemudian ia mendapatkan bantuan dari detektif lain untuk memecahkan kasus itu. Walau berbeda dalam cara bekerja dan sempat berujung pertengkaran, akhirnya mereka berhasil menemukan titik terang dalam kasus ini. 2. A Taxi Driver. Film yang masuk dalam salah satu film terlaris di Korea Selatan ini merupakan film yang diangkat dari cerita nyata.
mengenai sejarah gelap yang terjadi di Korea Selatan saat terjadi pelanggaran HAM pada tahun 1980, atau tepatnya kasus kerusuhan di Gwangju. Mendapat sambutan positif dari penonton, film ini berpusat pada karakter Kim Man-sop, seorang supir taksi dari Seoul yang suatu ketika bertemu dengan Peter, seorang jurnalis dari Jerman yang ingin meliput aksi demonstrasi di Korea Selatan. Pada momen itu sering terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa. Mereka menuntut tegaknya demokrasi dan melawan rezim pemerintahan. 1. Parasite. Salah satu film terbaik sutradara Bong Joon-ho yang mendapat piala Oscar pada Academy Awards 2020 berhasil diperankan dengan baik oleh Song Kang-ho. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini mengisahkan tentang keluarga Kim Ki-taek yang awalnya hidup serba pas-pasan. Mereka tinggal di rumah semi basement dan bekerja sebagai pelipat kotak pizza. Suatu hari anak laki-lakinya Kim Ki-woo dipercaya menjadi tutor privat untuk seorang gadis dari keluarga kaya. Ki-woo pun merencanakan agar semua keluarganya bisa bekerja di rumah Park Dong-ik. Singkat cerita, mereka akhirnya bisa bekerja dalam satu rumah. Hidup Kim semakin lama seperti parasit pada keluarga Park. Namun keluarga Park Dong-ik tak menyadari bahwa guru-guru anaknya, sopir maupun pengurus rumah tangganya adalah satu keluarga. Nah, itulah tadi 11 film terbaik Song Kang-ho versi UBA Enthusiast. Like dan share ke teman-teman tersayangmu biar mereka juga ikutan tahu update informasi ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBA Enthusiast. Kamsahamnida.